ketika akan memasuki lingkungan kita pasti akan takut misalnya, atau banyak premannya misalnya. Nah di situ kita harus tetap menjaga nama baik dari lingkungan masyarakat, biar masyarakat kita itu dihormati oleh warga masyarakat yang lainnya. Terus yang kedua, menghormati semua warga masyarakat. Di dalam masyarakat itu kan lebih banyak ya, lebih kompleks. Ada anak kecil, ada orang tua, ada teman sebaya. Etika di dalam berbicara. Kalau di kita berada di lingkungan Jawa Barat atau di Cimahi, secara otomatis sebagian besar itu adalah orang-orang Sunda. Nah, di dalam kebiasaan orang Sunda, di situ ada bagaimana ketika berbicara itu ada undang usuk bahasanya. Undang usuk bahasa itu bagaimana ketika kita berbicara dengan teman sebaya, berbicara dengan orang tua, bagaimana berbicara dengan umurnya yang di bawah kita. Artinya itu adalah kita saling menghormati semua warga masyarakat. Terus menghormati juga misalnya yang berbeda agama. Nah itu pun adalah sama-sama menghormati semua warga masyarakat. Terus yang ketiga, tidak bertindak di luar norma atau aturan-aturan. Aturan di masyarakat itu kan ada. Misalnya kalian sudah sering melihat tamu wajib lapor 24 jam, tamu harus wajib lapor. Artinya kebiasaan dari masyarakat tersebut harus kita taati. Jangan sampai ketika kita berada di bertamu ke rumah orang lain lebih dari 24 jam. Artinya kita tidak lapor dan akhirnya itu adalah melanggar terhadap aturan. Terus yang keempat, selalu memelihara ketertiban, keamanan dan ketentraman. Di sini adalah dari ketertibannya bagaimana ketika aturan-aturan tersebut sudah kita laksanakan akan terjadi ketertiban. Terus keamanan itu tidak ada pencurian, ketentraman. Akhirnya ketentraman itu akan terjadi. Nah, ini adalah baru di lingkungan masyarakat. Nah, yang keempat atau D di sini adalah sadar hukum di lingkungan negara. Bentuk sadar hukum di dalam lingkungan masyarakat atau di dalam lingkungan negara ini, yang pertama menjaga nama baik bangsa dan negara. Kalau tadi kalian sudah menerima materi dari BNN misalnya tentang narkoba, di sini kan banyak warga negara Indonesia yang menyelundupkan narkoba ke negara lain. Akhirnya diperiksa, akhirnya ketahuan tertangkap. Di sini kan ketika warga negara Indonesia tertangkap penyelundupan narkoba, artinya adalah tidak menjaga nama baik bangsa dan negara. Nah, artinya bagaimana kita pun sebagai individu atau sebagai individu itu menjaga nama baik dari bangsa dan negara. Atau misalnya kalian bisa mengharumkan nama baik negara Indonesia misalnya dengan cara berprestasi seperti halnya tadi itu ya, misalnya kalian menjadi atlet, kalian berprestasi di bidang olahraga, kalian menjadi misalnya perwakilan pelajar mengikuti olimpiade, kalian berprestasi, itu adalah sudah mengharumkan atau menjaga nama baik negara Indonesia. Nah, yang kedua, taat dan patuh dalam menjalankan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh negara. Ini sangat tadi sudah diberikan contohnya. Ketika tadi ada seseorang atau anak kecil yang menggunakan motor tidak menggunakan helm, naiknya bertiga atau tartik dan seterusnya, itu adalah tidak menjalankan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau negara. Terus yang ketiga, membayar pajak. Nah, pajak pun harus kita bayar. Dalam artian uang negara, penghasilan terbesar itu adalah dari pajak. Nah, tetapi kadang-kadang banyak masyarakat yang belum menyadari terhadap atau bayar pajak itu masih belum memiliki kesadaran. Tetapi sekarang kalau misalnya kalian pun sebetulnya sadar atau tidak sadar, setiap kegiatan atau transaksi misalnya di supermarket, ketika kalian berada di berbelanja di supermarket, kalian ketika berbelanja mendapatkan struk, di situ sudah termasuk PPN, berarti kalian sudah membayar pajak. Atau misalnya kalian makan di restoran yang sudah ada PPN-nya, itu kalian sudah membayar pajak. Nah, itu artinya adalah membayar pajak pun adalah penting bagi pemasukan negara, karena penghasilan terbesar untuk negara Indonesia itu adalah dihasilkan dari pajak. Terus yang keempatnya adalah saling hormat antar sesama warga negara. Itu sangat penting. Seperti halnya contoh sudah Bapak
adalah kesadaran berbangsa dan negara yang belum baik. Itu apa namanya? Yang belum dilihat perilaku yang melanggar hukum. Satu, pencemaran lingkungan. Kedua, tindak kriminalitas. Yang keempat, lebih mementingkan diri sendiri dan kelompok. Yang kelima, bersikap kedaerahan yang berlebihan, bertindak anarkis, penggunaan narkoba. Tuh, ini juga sama ya. Ini adalah karena tidak memiliki kesadaran, kurang menghargai karya bangsa sendiri. Nah, kurang menghargai karya bangsa sendiri seperti halnya anak-anak zaman sekarang itu lebih senang berbelanja itu adalah dari negara lain. Ya, kadang-kadang dengan anak-anak itu lebih bangga ketika membeli produk atau barang dari luar, bahkan pamer, lebih sombong. Misalnya, saya habis beli topi misalnya made in Singapura, padahal itu adalah diekspor dari negara Indonesia. Nah, padahal di sini adalah tidak menghargai karya sendiri. Padahal karya orang-orang Indonesia itu sudah sangat baik. Belum lagi misalnya produk-produk yang lain. Terus kadang-kadang lebih percaya misalnya berobat ke Singapura misalnya. Padahal dokter-dokter warga negara Indonesia banyak yang baik untuk penanganannya, tetapi lebih percaya terhadap. Nah, di sini adalah kurang menghargai karya anak bangsa. Terus mendewakan produk bangsa lain dan seterusnya. Nah, di sini bagaimana cara menumbuhkan kesadaran lingkungan keluarga? Yang pertama adalah penteladanan. Ketika kita melihat penteladanan, kalau di lingkungan keluarga secara otomatis adalah teladan itu kita dapatkan dari orang tua kita. Nah, di orang tua kita pasti akan memberikan contoh atau teladan. Misal, kalau Bapak dilakukan di rumah, sebelum Bapak menyuruh misalnya sholat kepada anak-anak di rumah, secara otomatis Bapak sudah memberikan contoh. Anak kan pasti akan, oh iya, orang tua saya sholat, berarti saya harus sholat. Ketika beres-beres di rumah pun sama. Ini adalah penteladanan di rumah. Terus misalnya di sini sangat banyak atau yang sifatnya sangat berpengaruh kepada anak-anak itu adalah teladan dari orang tua. Ini sangat-sangat penting. Artinya adalah ini mutlak kita butuhkan teladan itu dari orang tua kita. Ya. Terus yang selanjutnya adalah libatkan anak dalam kegiatan ibadah. Biasakan mengaji, misalnya kalau yang beragama Islam, atau kebaktian untuk agama lain misalnya, atau memberikan sedekah, syukur jika berhasil, sabar jika gagal. Jadi orang tua itu adalah tempat mengadu bagi anak-anaknya. Terus yang selanjutnya, penguatan atau dorongan dari orang tua, kerjasama, jaga kebersihan tempat ibadah. Di sini ada nilai pahala dan dosa. Itu kan kita pahami bahwa walaupun misalnya aturan agama itu adalah tidak terlihat, tetapi di sini kita memahami atau kita akan menyadari atau memiliki kesadaran adanya pahala dan dosa. Terus yang selanjutnya kesimpulan ya. Kesimpulan yang terakhir, misalnya di sini, setiap manusia wajib mentaati aturan dan norma yang dibuat oleh pemerintah. Selain itu juga norma agama, kesopanan dan kesusilaan. Terus yang kesimpulannya, dari disiplin pemahaman hukum ini akan melahirkan budaya hukum dalam masyarakat, membiasakan hidup sehat, tertib, teratur, dikarenakan dari sejak dini ya, secara terus menerus dan harus meletakkan pada diri kita menjadi kebiasaan. Jadi dengan melakukan suatu hal kebiasaan-kebiasaan itu yang baik, maka akan menumbuhkan atau menimbulkan kesadaran hukum yang baik bagi setiap individu. Mungkin materi mengenai kesadaran materi keluarga sadar hukum cukup sekian. Kalau ada yang mau ditanyakan atau misalnya kita akan sharing, oke, silahkan Bapak buka 3 penanya pada kalian. Oke, ada yang mau bertanya anak-anak mengenai keluarga sadar hukum yang sudah disampaikan oleh
mikrofonnya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan anak-anak mengenai keluarga sadar hukum? Udah, lagi nyalain. Yang berperan aktif nanti akan ada apresiasi dari pihak panitia ya. Wah, Yul 25. Yul 25 diaktifkan dulu mikrofonnya. Chatnya juga diaktifkan. Terdengar suara ibu? Kedengaran? Ya. Silakan. Boleh jelasin lagi tentang pengertian keluarga sadar hukum nggak, Bu? Ya. Oh, iya, Jadi ya, nanti kita inikan dulu mengenai sadar hukum ya. Pengertian sadar hukum itu adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan ataupun perintah dari luar untuk tunduk dan patuh pada hukum yang berlaku. Jadi ketika kita sudah memiliki kesadaran, maka tanpa ada tekanan atau paksaan itu sudah akan melaksanakan aturan-aturan tersebut. Sudah jelas yuk? Namanya siapa yang mau lengkap? Nama lengkap siapa yuk? Oke, 2 orang penanya lagi. 2 lagi boleh. Mila. Mila Nurhayati. Mila Nurhayati Pak Bagus. Nyalakan mic-nya ya, Mila. Mikrofon dan videonya Mila. Yang digunakan oleh elemen Elisa. sesuai melanggar aturan supaya siswa itu memakai salam lagi dan kapok. Oke. Jadi tindakan apa yang dilakukan oleh SMK Sangkuria supaya anak itu tidak melakukan tindakan lagi ya? Yang pertama, Agar kapok. Kita panggil terlebih dahulu ya anak tersebut. Jadi kita harus tahu dulu kenapa anak tersebut melanggar aturan. Jadi kita tidak langsung menjudge atau yang sifatnya langsung memarahi dan seterusnya. Tetapi kita aturan dulu ya. Kalaupun misalnya adanya sanksi misalnya yang terlambat misalnya, kita disamakan. Tidak disamakan dalam artian yang kesiangan sanksinya adalah misalnya harus membaca surat Al-Ikhlas misalnya sebanyak 10 kali misalnya. Aturan itu sama. Tetapi ketika sudah dilakukan pemberian sanksi tersebut, nanti kita akan panggil oleh tim kesiswaan. Sebetulnya kenapa sih faktor kesiangannya? Nah, ketika faktor kesiangannya ternyata dia itu harus misalnya membantu ibu dulu, atau misalnya jarak tempuhnya sangat baik, sangat jauh misalnya, secara otomatis kita berikan masukan-masukan agar misalnya anak tersebut tidak kesiangan lagi. Nah, di situ artinya adalah pembicaraan dari hati ke hati pun kita lakukan pada siswa. Jadi tidak hanya memberikan sanksi saja, kita pun tetap harus akan memberikan solusi kepada anak tersebut. Jadi ketika misalnya anak sudah paham, sudah memiliki kesadaran, secara otomatis anak tersebut akan, oh iya, ternyata tindakan saya itu adalah salah. Ya. Oke. Satu penanya lagi. Elisa. Satu lagi. Elisa. Ada lagi yang mau bertanya? Siapa Pak Bagus? Elisa. Elisa. Fe. Oh, Felisa. Maaf. Felisa, boleh diaktifkan mikrofonnya? Mau bertanya. Mau cuci Bu. Ya. Yang Diulang ya. Ulangi lagi. Hayati keluar dari rapat.
Sampai telah keluar. Saya Bu Suci mau Oh, Suci, Pak Bagus. Ya, silakan Suci. Suci. Tidak Ilyas. Oke, Suci silakan. Ya, Suci. Bertanya apa, Suci? Suci, nyalakan mic-nya sudah? Suci, mendengar suara Ibu? Suci. ya Bu. Ya. Oke, silakan. Apa kesadaran hukum pada masyarakat Jaringannya, ulangi lagi. Suci, boleh diulang Biar jelas. biar lebih jelas karena putus-putus. Suci. Oke, tadi mungkin yang Bapak tangkap mungkin bagaimana menumbuhkan kesadaran hukum bagi di lingkungan masyarakat ya. Suci mungkin gitu ya pertanyaannya ya. Bagaimana menumbuhkan kesadaran hukum di lingkungan masyarakat? Ya. Yang pertama, dari pihak pemerintah itu sudah mensosialisasikan terlebih dahulu mengenai aturan-aturan seperti halnya dari pihak kepolisian misalnya sebelum dilakukan hukum itu ditetapkan misalnya ketika seseorang misalnya tidak menggunakan seatbelt atau sabuk pengaman, di situ disosialisasikan ketika tidak menggunakan akan diberikan denda 1 juta misalnya. Itu sudah disosialisasikan. Terus tadi juga kalian mendengar materi dari BNN. Pemerintah selalu mensosialisasikan seperti halnya bahaya narkoba itu apa saja sih, jenis-jenisnya apa saja. Itu pun adalah sudah disosialisasikan kepada masyarakat. Jadi semua aturan-aturan tersebut sudah disosialisasikan terlebih dahulu oleh pemerintah. Jadi aturan undang-undang itu kan tidak langsung disahkan dan diberlakukan kepada masyarakat, tetapi disosialisasikan dan akhirnya diterapkan. Begitu ya Suci? Sudah jelas, Suci? Cukup ya? Sudah ada 3 penanya? Sudah. Oke. Bagaimana materi mengenai keluarga sadar hukum ini sudah bisa kalian pahami dengan jelas? Sekarang mungkin materi dari penyampaian keluarga sadar hukum dicukupkan sekian. Terima kasih atas perhatian anak-anakku yang berada di rumah. Kalian tetap semangat, walaupun kalian di rumah jaga kesehatan dan selalu sehat ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, masih semangat nggak? Masih semangat kan kalian walaupun di rumah, tapi harus tetap semangat ya. Mudah-mudahan tadi kita sudah menyampaikan 3 materi pokok. Yang pertama dan disampaikan oleh Bapak M. Nafsir mengenai materi yang pertama. Materi pertama Sekolah ramah anak yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Muhammad Nafsir SPDI, dan yang kedua tadi ada pemateri dari luar dari BNN yaitu Bapak Ahmad mengenai bahayanya narkoba, dan yang terakhir tadi Bapak Wakasek kesiswaan kita Bapak Mas Yudi Riksa Kusuma yang sudah menyampaikan mengenai keluarga sadar hukum ya. Mudah-mudahan materinya menempel pada kalian ya. Oke, kita dilanjutkan oleh ice breaking dulu ya Pak Bagus. Ya. Lagu itu lah. Jangan lupa follow Instagram kita ya di @smk1cimahi.official.
terapinya sedikit. Kan kamu laki-laki. Ya sedikit. Sini pengen Bu. Dibanyakin aja we. Pakai jurus Naruto. Bayangan ya. Anjir. 1000 bayangan bukan? Ya, kuncinya Parah sama dan main. Iya dong. Aduh. Iya kan aku suka ikan. Ya aku belum makan ya. Dimatiin ya mic-nya yang ada Uno ya.
Iya kalau Limitnya. Limitnya. keluar ini keluar keluar ini ya. Yang aku bisa yang tadi. Iya. Yang sama. Warna merah, warna putih, yang miring. itu rasa asal. Ditaruh di belakangnya. Asal tinggi deh. Sampai. Asik ya. Nanti di kos kok semua Iya. Kamu nggak ada mah jangan main timbul. Kalau ada. Kalau mau lebih enak pakai santan jadi nasi uduk. Wis luar biasa itu. Karena di santan. Jadi nasi uduk. Kalau nggak pakai talat. Ini keluar. Oh ini salah. Salah. Jaringan. Jaringan. Kalau mau keringnya si keringnya. Keringnya itu aja mak. Asin teri jangan digoreng dulu. Dicucinya air panas. Nah, untung gesan. Catering kan tuh apa itu catering kan? Oh iya, Om Agung ini we catering kan? Catering aktif kan fotonya juga kan? Cat, nggak puasa. Nanti Saya tuh. Pakai foto aja Om Agung. Langsung menggunakan HP. Udah, oke. Yang dayang semua. ini pakai hotspot tadi, hotspotnya ngedrop. Sama ngedrop. Ya. Oke, dibayar. Bayar, Bang. Belum, kalau 20 sih ya karena Pakai data seluler ini. biasa ngedrop sebentar. Ini dipaketin kan kemarin? Dapat. Oh, mau dipaketin kan? Yang aktif paketin sih masa bukan? Berarti Cen. Udah jalan, udah sip. Masuk kayak langsung lagi we Pak Agung. Jangan supit. Ya udah. Udah. Om dari situ Om ya. Semua dari HP. Ngedrop sih. Wah, jalan sih. Sedih. Kaget biasanya kan jalan kaget sekali pakai gede. Pakai sereng, pakai teri. Itu pas akhir film gitu. Udah kan? Udah. Sama itu. Tahu tadi goreng. Kayak sudah nggak ada tahu tadi goreng. Makan jadi. Iya, mau bingung goreng. Oke, kenapa ini terputus jaringannya? Tuh, tinggal nih mau digoreng di mana dah? Tuna kita Sambil sendiri. jawab ya, Bu. Udah itu teri. Tuh, Pak boleh keluar dari Google Meet langsung ngerjain tugasnya. Jangan ada pemaparan dulu. Yang mana tugas lagi. Ada kan? Betul. Nggak tahu kalau aliran dulu sebentar deh. Listrik. Insert kan? Connected. Dayang. Ada yang mau? Sama ya, saya juga nggak mau nih. Hotspot, bisanya hotspot. Hotspot jalan. Apa yang ngaruh? Pakai HP saya kan? Belum bisa. Belum. Baru lagi baru siap. Baru lagi. Apa passwordnya? Bagus. Dayang 777
pakaiannya. Harus buat kerja dulu. Oh, pakaian saya Pak Om. Dayang 77 cenah dayang naon? Android jadi mah. Bukan Redmi. Jadi mah siapa itu? Bukan saya. Daya maksudnya. Udah connect jadi mah. 17. Jadi mah udah connect. Ini harum apa ya? Hollywood. Ayo beliau. Om pakai Redmi aja Om. Seungit gitu kan? Redmi loh. Randy. Passwordnya Nggak sampai password. Passwordnya apa? 123. Jadi ada Kamu udah sekolah? Hah? IWE. ASD. ASD. Ya, masuk. Oh, masuk. Ayo gabung lagi di grup WhatsApp ya. Belum masih. Ujung tombol Masih ini masih bentar. masuk muter. Nah, Tapi kalau ada beberapa paket jadi ditawarin beberapa paket. Kalau ada yang pakai keluar itu 1 juta atau 2 paket gitu. Mau paket linknya kebelah. Ya, ada yang buat gua. kalau dikeluarin dulu. Boleh nggak? Ya, maksudnya join aja. Muter. Bagus, muter. Sisi lama teuing kan. Kan juga udah kayak nanti di sekolah. Kabur bosan ada ya. Heeh. Kabur bosan kan. Jadi nggak kayak gitu. Sering tahun sekolah. Kabur bosan udah. Yang itu lagi cenah. Jangan bilang gitu gitu lagi cenah. Bisa dari kacang pot, saya kursi dede. Karena modal kan lanjutnya satu aja. Normal lah ya, normal udah. Udah. Gak bisa. Itu males Kak. Justru manggil sama tiga kamar ini kan kenalan. Kalau di video itu kenalan itu paling males. Mawannya umpamanya bedanya. Kita bawa bisa. Kenaon di sini. Misalnya di sini. Kenaon. Sini boleh. Terus ada lewat. Itu kita naik kayak listrik dulu. Nah, listrik. Udah pakai nol. Biasanya di kamar dari teman. Udah pakai hotspot data. Sampai di home ya. Bagaimana? Berapa nanti? Tapi kan untuk di Bali udah apa di kota angkara mental. Oh, Kita lumayan. yang di luar. Tapi kan udah pakai enggak kebon kan enggak boleh. Apa ya yang kita di rumah teh terus Jangan kesana dulu. Assalamualaikum guys.
Di gunung. Anak-anak bisa dengar suara bapak? Tinggal 19 lagi keluar. Enggak, silakan bisa dengar suara bapak ya. Kudu nama. Buat juga. Kalau anak-anak bisa dengar suara bapak? Bisa ya? Ada GJT asapnya. GJT asap tuh. Enggak tahu. Yang gini dong. Jadi sedang tuh. Tuh. Ini pada tidak akan naik tuh. Panas ya. Gaya ambil ya. Terus ini maksudnya apa pakai kayak gituan? Oke, sebentar lagi kita Sama kayak Asti. Suaranya adalah siapa yang pakai di sini? Sekarang kita akan mulai memasuki untuk penjelasan mengenai tugas ya. Bapak sedang siapkan ininya apa tata cara pengisian tugas untuk hari ini bagi kelompok 2 ya. Bagi kelompok 2. Tunggu sebentar ya. Kon asap loh. Ayo ibu, terus sekian sekian. Sok atuh. Jadi di mana ieu ada tanah. Jalan ke dia, Pak. Jauh-jauh. Gua dari mana takwa ya. Nah, lu nggak bisa ditulis semua. Hah? Ayo gaya ilan apa? Dah beres. Iya kalian dah. Bapak dulu sampai ini suaranya bentar, bentar ya. Ada waktu. Ada ini mana tadi? Ayat kan kan? Kita kan di kayak gitu. Ada kan di Mana? Oke, anak-anak dengar suara Bapak ya. Can balaya. Oh banyak. Dengar ya. Gimana tadi pemaparannya bisa diikuti nggak? L-nya. Tadi L, jadi XL. Gede-gede deui. Baik. Ah, benar ngomrek. Ibu aku maes ya. Kadang sok. Aku kadang salah. Moal. Oh ini kan jantung Pak. L ujungannya. Sama L. Oh, asalnya L. Oh, anu di rumah. XL. Ini juara mana? Bomang. Ini next week nggak bisa nih. Ini terhubung. Udah Ini ini udah udah. kayaknya udah aktif. Banyak yang masuk lagi ya di Juni ya. Enggak, saya pakai jaringan biasa, jaringan dulu. Terus dia. Ada yang satu dipakai tuh, katanya. Terus dia lagi. Pakai ini aja langsung, pakai ini. Terus. Langsung pakai ini. Tadi dipakai. Dari sini. Ini apa? Halo, anak-anak bisa dengar suara Bapak? Belum. Nanti Bang, suaranya. Ada suaranya? Ini suaranya dari kalian. Ya siap. Terima kasih. Nah, ini banyak noise ke Bapak dari teman-teman. Mungkin
rincian tugas kalian untuk hari ini. Tadi kan materinya ada 3 ya. Materinya mengenai cara belajar efektif, sasaran hukum, dan juga mengenai bahaya narkoba yang disampaikan sama tugas kegiatan tadi. Tahunnya baru jauh. Sudah berhasil akan lanjut tampilan tentang awal-awal penting tidak
hal ini tidak kali ya, karena ini ada 3 materi. Tidak berurutan juga nggak apa-apa ya. Jadi kalian misalnya tadi mau mengerjakan yang tentang keluarga sadar hukum dulu, silakan nanti dipilih aja di sini keluarga sadar hukum. Lalu isi resumenya, lalu nomor 30 isi karakter bayi Anda seperti apa, lalu klik kirim. Ada pertanyaan anak-anak? Teman-teman ini punya kebiasaan baik apa? Misalkan teman-teman tahu saya punya kebiasaan karena anak-anak muda kebanyakan di sini terus misalkan nomor 2 misalkan suka ada pertanyaan nggak ya? Kalau ada pertanyaan nggak apa-apa, silakan langsung kita aja. Ada video masang kuliah. Oh iya. Jadi ada boleh anak juga sering. Kalau udah semua gimana? Ada. Semua yang masuk kuliah berarti dari apa-apa saya sudah masuk di video tapi saya belum bisa yang merasa boleh cek ke bapak kita butuh di grup ya. Ya mungkin kalau ketika kalian sudah tugas tidak ada keterangan gagal dalam kirim itu berarti tugasnya sudah masuk seperti itu. Materinya bisa dilihat, materinya bisa dilihat di buku, bisa dilihat dari website yang juga sudah materinya semuanya kalau misalkan menu ya. Kalau hari kemarin kan tentang hari pertama MPLS dari scroll ke bawah ada bahaya ada keluarga sadar hukum kalian bisa langsung download dengan cara klik si bola dunianya. Misalkan saya mau download tentang sekolah anak-anak, tinggal diklik nanti itu terdownload ya. Nah kebetulan bapak memang jadi pada
Ya, cuma jadi pertanyaan juga tinggal ikutin aja. Pilih topiknya nomor satu, klik bahaya bahaya. Lalu pada sebelumnya di soal nomor 2. Setelah itu isi kebiasaan atau karakter baik teman-teman nih. Di sini gunakan baik atau kebiasaan kirim. Jadi semua soal dari isi sebelum melakukan klik kirim kan kayak yang seperti itu. Makanya tadi ada kalau misalnya ada pertanyaan ataupun balik hal awal berarti soal berarti tugas sudah berhasil kami terima sampai sekarang ini. Yang penting tidak ada gagal kirim seperti itu. Ya, di sini pun banyak penyampaian yang kecil supaya harus cepat. Karena jujur aja sepertinya ada urusan WA yang masuk banyak ya. Jadi bisa Bapak membalasnya satu persatu secara langsung. Bapak akan balas WA teman-teman masalah pasti atas yang kalian mengetahui panduan yang sudah kami sampaikan. Nah, panduan tata cara pengisian tugas-tugas sudah kami sampaikan di IG, di Instagram kita. Instagramnya adalah di situ ada pengisian tugas seperti itu. Ada pertanyaan? Setelah jam 12 itu juga ada yang buat besok. Kalau ada pertanyaan, boleh langsung tapi jangan bisa langsung jangan untuk maju kalau saya memang ini adalah tugas kita ya seoptimal mungkin ya maka kita juga mengharapkan dalam rangka berjalan. Kalau misalnya ada pertanyaan, jadi semua kami kalau ada pertanyaan yang perlu sampaikan bisa cek di grup atau perlu
sisanya dari mulai hari Rabu sampai Jumat untuk kelompok 2 mengikuti live di Instagram ya. Besok bagian yang Google Meet yaitu kelompok 3 ya. Sudah ada yang pertanyaan? Cukup ya. Terima kasih sudah mengikuti FLS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok Januari Wita. Atau belum pikiran Untuk saya juga pasti dengan pas. Jam isi tugas. Mungkin di sini, mama SNK lupa ya, nggak bawa SNK. Ada yang mau ditanya SNK, ditanya nanti yuk. Emang mau tanya yuk lah. Benar. Benar, mau SNK mau bayar. Itu yang